Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Palsu, yang lahir di jalanan. Saya bangga itu. Iya, iya, iya. Walaupun saya hidup di jalanan, saya ngamen, tapi bisa nyekolahin anak Iya, iya. sampai jadi sarjana. Itu kebanggaan saya. Karena saya ngamen itu tujuannya untuk ya satu untuk keluarga mungkin ya. Keduanya ya untuk pendidikan anak-anak. Ya teman-teman ada yang seperti itu. Dapat duit nih, ya, dapat duit pakai slot Iya, iya, iya. bener kan? Iya, iya, iya. Zaman Slot. slot nih sekarang nih. Slot, pasang togel. Ya saya juga nggak bisa menghalangi karena itu mah pribadinya masing-masing. Yang namanya perjudian itu kan ya yang pertama itu dikasih menang, kasih harapan, dikasih angin segar. Ya. Iya. Lama-lama kan bubuk segala-galanya. Iya, iya, iya. Ya bener nggak? Betul, betul ya. Kulangkahkan kakiku yang rapuh, tinggalkan sepi kota asaku. Saat pagi buta, sandang gitar usang, ku coba menantang keras kehidupan, datangi rumah-rumah tak jemu, petik tali-tali senar gitarku. Dari tenda ke tenda, warung yang terbuka, lantang nyanyikan lagu, oh memang kerjaku. Tak pasti jalur jalan hidup, ku tunggu putaran roda nasib, ku coba paksakan untuk melangkah. Kali ini saya bersama seorang musisi jalanan yang sudah berkarya lebih dari 20 tahun di jalanan. Kang Iwan. Hai. Wuh. Hai, kumaha Kang? Damang Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini Kang, jadi kita konsepnya ngobrol-ngobrol santai aja. Yang tadi kan sudah sempat diceritakan mungkin di lagu itu ya Kang ya. Perjalanan dari Kang Iwan dari 20 tahun lebih ya Kang ya, 20 tahun lebih lamanya di jalanan. Pasti kan teman-teman juga pada penasaran. Nah, langsung aja mungkin Kang Iwan kenalin diri dulu lah Kang. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Palsu, yang lahir di jalanan dengan brand kelompok penyanyi jalanan yang saat ini eh, saya bernaung mungkin lah ya. Mhm. Itu. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih bisa bertahan nih di jalanan dengan gitar ini nih. Jadi Kang Iwan Falsu ya Kang ya? Ya, Nah, kalau boleh tahu Kang, kenapa, Iwan Falsu Kang gitu? Apakah emang suka lagu beliau ya Iwan Fals juga atau emang mirip? Boleh diceritain Kang historinya Kang? ya gini, kenapa saya dibilang Iwan Palsu? Mhm. Saya pada tahun 90-an ada beberapa radio di kota Bandung, intinya ya radio-radio swasta. Alhamdulillah pada waktu itu saya pernah beberapa kali juara lah. Oh, ini apa nih Kang? Juara mirip wajah Oh, oh, pada waktu itu ya. ya, heeh. Kata orang sih mirip wajah, suara, itu kata orang bukan Oke. kata saya. Nah itu dari beberapa radio yang ada di kota Bandung.
Tapi maaf nih saya nggak bisa nyebutin radionya ya, nggak apa-apa. nggak apa-apa Kang. Jadi ada beberapa radio, terus TV nasional, ya Mhm. TV nasional. Pada waktu itu saya di Surabaya lah. Pada tahun 2000 saya mendapatkan asa asli apa palsu. Oh, Itu oke. ceritanya. Jadi ya terkenalnya itu namanya jadi Iwan Fals. Terus kalau terkait lagu-lagu yang Kang Iwan nyanyikan juga kan jadinya Ya karena saya melihat kehidupan ya, heeh. kehidupan di jalanan, kenyataan hidup. Memang lagu-lagu Iwan Fals ini sangat menyentuh dan memang realita lagunya. Dan saya juga tidak suka dengan lagu-lagu yang cengeng. Oke. Jadi yang Kemayu, yang gimana gitu ya, yang ya slow-slow Kurang gitu, kurang ini, kurang suka lah. kurang suka. Oke. Terus kalau ini Kang, kan tadi sudah lebih dari 20 tahun ya Kang di jalanan. Nah, ini apa yang ngebikin Kang Iwan itu konsisten ya Kang ya di jalur, ya berkarya di jalanan ini gitu kan, mungkin kalau dilihat kan sebenarnya banyak ya, nggak cuma di jalanan. Kenapa Kang Iwan bisa sebertahan itu di jalanan Kang? Ya karena sebenarnya ini di jalanan ini bukan cita-cita saya, Mhm. dan mungkin kebanyakan orang juga bukan cita-cita lah ya, pengen hidup di lingkungan itunya sendiri. Yang jelas saya bisa bertahan di lingkungan jalanan ini, mungkin salah satunya adalah tidak punya pekerjaan, atau memang di pekerjaan itu saya mendapatkan pekerjaan tadinya hobi menjadi sebuah profesi. Oke, jadi emang dari dulunya emang Kang Iwan suka nyanyi, hobinya nyanyi? Iya, Otodidak kah berarti Kang ya? Otodidak? otodidak. Nggak pernah misalkan ya, kan ada belajarnya ada sekolah, Enggak musik, pernah. vokal misalkan? Saya belajar dari lingkungan. Oke. Ya lingkungan, ya lingkungan di rumah lah intinya, di kampung saya tuh banyak teman-teman yang sering begadang, ya bawa gitar, genjreng-genjreng. Kadang-kadang kan ada yang bawa gitar tapi nggak bisa main gitar. Mmm. Saya mencoba belajar, dan pernah, kenapa saya apa, eee, sering membawakan lagu Iwan itu karena ya itu faktor dari lingkungan, Mhm. itu aja sebenarnya. Jadi benar-benar, otodidak, belajar sendiri ya. Tapi kalau dilihat ya karena mungkin pengalaman ya, itu keren banget sih, Kak. Tadi yang udah diceritakan ya, Kang, ya. Biasanya kan yang saya sendiri tahu ya di jalanan itu kan keras lah gitu ya, yang orang-orang awam tahu pada umumnya gitu kan. Mungkin bisa diceritain nggak Kang Iwan ya suka duka hidup di jalanan gitu kan? Ya sukanya ya dapat duit, Oke, ya duit, nah. dapat duit. Nah ini kita cerita yang sukanya dulu ya. Yang sukanya boleh boleh. Sukanya ya satu dapat duit lah ya, dapat uang dari profesi itu. Keduanya dapat pengalaman, Oke. pengalaman hidup yang belum tentu orang bisa apa ya, bisa mencari jati diri dari jalanan. Belum tentu yang orang sekolah atau orang yang belajar hidupnya bisa seperti saya. Ya, Mmm. intinya gini, saya hidup di jalanan walaupun tidak sekolah, ya, tidak sekolah tinggi, tapi saya mengenal tentang tata krama, attitude, tentang kehidupan, itu yang saya pelajari. Kasih sayang pada sesama, kasih sayang sama alam, itu yang saya rasakan di lingkungan jalanan itu. Dan saling kebersamaannya kalau di jalan itu kuat. Kuat banget ya, Tapi kan kalau, tadi kan yang Kang ceritakan ya, kasih sayang ya sesama, saling, ya saling bantu lah pokoknya ini ya. Kenyataannya mungkin ya Kang ya, yang, mohon maaf ya Kang, yang saya lihat mungkin kayak kelihatannya, mungkin lingkungannya kan karena keras gitu kan, bisa jadi resikonya juga di jalanan juga kan Benar, lebih tinggi. tinggi. Nah itu gimana Kang? Jadi kayak Kalau tidak kalau sesuai? kalau saya ini Mhm. yang saya alami adalah
hidup manusia itu yang penting bisa beradaptasi Oke. dengan lingkungan. Ketika lingkungan itu keras, kita jangan keras, bahaya itu. Mmm. Kalau kita keras lawan keras, kita nggak akan hidup. Tidak akan bertahan ya, Kang, ya? Tidak bisa bertahan hidup lah intinya. Tapi saya alhamdulillah selama di jalanan sampai saat ini, saya bisa bertahan hidup itu karena saya lebih lebih pengalaman mungkin ya, pengalaman dalam bergaul. Karena dunia jalanan ini begitu kerasnya. Ya lamun urang teu bisa boleh kan Sunda kan? Sedikit? Santai, Kang, nggak apa-apa. Lamun urang teu bisa, eee, melawan arus, Mhm. itu kita bisa celaka, gitu. Oke, berarti tadi lanjut sama yang dukanya sendiri, Kang. Mungkin kisah-kisah duka dari yang Duka mah gini aja, selama saya hidup di jalanan ini, pernah dirazia, ya. Oke, heeh. Karena dirazia ya memang yang namanya razia itu ya sangat pahit lah ya. Iya iya, heeh. Kadang-kadang kan dirazia teh sok teu ngeunaheun geuning nya. Dirazia, gitarnya diambil, Heeh, ya. bener bener. Kitanya ya dikasih binaan lah. Kalau binaan sih nggak jadi masalah. Ini udah dirazia kita diam, ya, nggak dikasih apa-apa pada waktu itu ah. Mhm. Terus pernah dikurung Mmm. pada zaman-zaman itu. Tapi alhamdulillah kalau sekarang, nggak seperti dulu gitu. Kalau sekarang mah dirazia, ditangkap, didata, dilepasin. Tapi udah lain solusi. Ya Jadi nggak ada jadi penanggulangan gitu, Kang? Misalkan yang udah banyak orang yang dirazia gitu. sebenarnya ada penanggulangan, tapi ya lihat aja di jalanan itu, kenapa masih banyak orang-orang yang Nah di iya, jalanan. jadinya muncul Nah lagi, Kang. iya, Heeh. berarti kan entah benar mun gitu, Ah, ya. iya iya. Kalau benar mah itu kan mereka nggak mungkin lagi lari ke jalanan lagi, Betul, sebenarnya gitu kan. sebenarnya. Coba lihat di jalanan, ditangkap, ya, paling dikurung paling seminggu, keluar lagi begitu lagi. Nah kalau dikasih pembinaan ya mungkin nih, Heeh. dikasih keterampilan atau apalah gitu, untuk dirinya sendiri, apalagi dikasih modal untuk usaha, mungkin Mhm. dia, tidak ke jalan lagi. Karena Oke. jalanan ini adalah pelarian sebenarnya. Tapi mungkin yang tadi Kang, Iwan maksud ya gitu ya, kalau dari sisi perspektif Kang Iwan ya, mungkin ketemu orang-orang yang ya mereka juga kan nggak mau, ada di jalanan gitu ya, Kang, ya. Ada semacam belajar dari pengalaman Kang Iwan seharusnya mereka masih muda bisa cari yang lain misalkan, Kang. Nah itu menurut Kang Iwan gimana, Kang? Ya itu mah kembali lagi ke yang di sono, Oke karena lamun lapangan pekerjaan mah ngapain mereka di jalan, oke. ya. Iya betul Itu betul. kan yang paling sederhana kan Iya, itu. heeh. Kalau lapangan kerja itu banyak, tidak mungkin banyak teman-teman di jalanan. Iya, Karena jalanan itu bukan cita-cita, itu aja, oke. paling sederhana. Betul betul betul, bener bener. Oke, terus, Kang berarti, dari perspektif Kang Iwan sendiri ya ngelihat mungkin ya mereka nggak mau sampai di jalan segala macam gitu ya. Nah ini ada harapan nggak, cita-cita ya Kang Iwan sendiri yang mungkin nanti kan kita ngebahas kita ngebahas KPJ-nya ya Kang ya. Ada semacam harapan pencapaian, seharusnya mereka nggak kayak gini gitu, atau ngasih saran gitu ke, yang masih muda-muda gitu ya? Kalau untuk saat ini Heeh. kayaknya sudah menjamur dan jadi virus. Jadi virus kan Iya, coba aja lihat dalam di artian jalanan, heeh. apalagi di lampu-lampu merah, ya. Banyak orang mencari rezeki yang paling gampang itu ada di lampu merah. Dan orang-orang, ya saya katakan adik-adik saya gitu ya, Mhm mhm. dia lebih gampang nyari uang itu di lampu merah, ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, harusnya nggak begitu gitu. Mmm, Ya harusnya, saya kembali lagi ke pemerintah lah ya, pemerintah yang punya pemangku kebijakan,
tolonglah teman-teman ini dirangkul, diberikan apa, kegiatan-kegiatan yang positif lah. Iya iya, Nah, intinya untuk menghasilkan, dirinya sendiri, untuk kehidupannya sendiri agar mereka tidak turun lagi ke jalanan. Oke. Kalau menurut saya, Mhm. karena yang saya tahu, ya yang namanya pengamen itu di mata masyarakat itu negatif, Iya. ya. Mhm. Beda dengan zaman saya, gitu kan. Kalau Kang Iwan emang gimana Kang zamannya Kang Iwan itu? Zaman saya kan, dulu kan saya ngamennya juga nggak di perapatan, nggak di lampu merah, Di rumah-rumah tadi? nggak. Sesuai Saya cerita. tidak pernah ngamen ke rumah-rumah, Heeh. ya door to door nggak pernah. Mhm. Saya ngamennya hanya eee, di bis, Mmm. bis antar kota, Mhm. bis dalam kota. Nggak pernah saya ngamen di rumah-rumah, dan nggak pernah saya ngamen di kafe sampai saat ini. Wah, justru di kafe pun enggak ya Kang? Nggak pernah saya, Jadi di bis itu di Kang? bis, itu reguler saya. Tapi kalau kita coba, tanya lebih dalam lagi ya Kang ya, kalau di bis itu tetap ada kayak dalam tanda kutip wilayahnya nggak? Misalkan, Oh ada, bis ini, this is di bis ini gitu misalkan? ada. Jadi, kita punya wilayah, Mhm. kalau dari, wilayah A Mhm. sampai wilayah B, tidak boleh ke wilayah C, nanti bahaya. Gini ada yang punya wilayah lagi. Nah itu gimana koordinasinya Kang? Ini wilayah saya gitu. Saya Kalau itu sih, kalau di dalam kota itu masih aman, karena kita punya organisasi, oke, ya. heeh. Organisasinya ada organisasi silaturahmi, jadi kuatlah. Nah, kecuali orang luar yang masuk itu yang paling bahaya, kalau tidak apa ya, tidak tidak permisi lah, Mhm mhm mhm. itu yang paling bahaya, itu bisa digebukin itu sama Lah, tapi teman-teman. kan taunya gimana Kang? Kan misalkan nih saya juga waktu dulu gitu ya, pas masih kerja kayak di Jakarta ya antar kota, ya terus sempat ke ya Serang juga gitu kan, itu kan selalu naik bis tuh Ya. pada saat itu. Mmm. Iya kan kayak kita ngelihatnya orang naik bis terus kan nggak kekontrol juga Kang, gimana itu? Kalau kalau di jalanan ini kekontrol, Kekontrol Kang? kekontrol. Misalnya Mhm. ada ini si pelaku nih ya, Iya pelaku iya si pengamen ini nih, yang baru ya yang ibarat baru dia heeh. misalnya ngamen dari terminal A mau ke daerah B misalnya, itu udah ketahuan, soalnya itu udah temen-temennya udah ngantri, Mmm. udah ngantri itu. Jadi kalau kalau yang lewat harusnya, eee, ya Giliran ini siapa ya gitu ya? giliran siapa. Kita ini tertib sebenarnya, Oh, ada semacam aturan yang aturan. tidak tertulis ya? Iya, walaupun aturan itu tidak tertulis tapi punya aturan sendiri. Orang nggak bisa masuk begitu saja. Kalau mau masuk kan misalkan izinnya gimana, ke siapa kan gitu, Eee, ada juga mungkin ya? Heeh. ada koordinatornya, ada yang dituakan. Mmm. Misalnya, eee, "Bang, saya minta izin nih mau ke sana, boleh kan?" Sebenarnya pasti diizinin. Oke, Tapi kalau mau menetap, kayaknya nggak mungkin. nggak mungkin Nggak karena mungkin, orang-orang yang udah udah lama, terus karena pekerjaannya memang di situ, ah, gitu. oke oke, menarik menarik, Kang, Mhm. Nah, kemudian dari sejauh ini, Kang, motivasi mungkin dari, Kang Iwan sendiri ya, kan tadi sudah dijelaskan kisah-kisahnya. Nah, dari motivasi keluarga mungkin, Kang, apakah keluarga mendukung, sejauh ini Kang Iwan berkarya di jalanan atau seperti seperti Sebenarnya gini nih, di kehidupan saya nih, di pribadi saya, sampai saat ini keluarga saya itu nggak pernah tahu, ya bukan nggak pernah tahu, belum pernah melihat saya ngamen sampai detik ini. belum pernah ngelihat, Kang? Keluarga saya, Heeh, istri saya, anak-anak saya. Tapi mereka tahu kalau saya keluar dari rumah, saya bawa gitar. tahu ngapainnya tahu, Kang, ya? Mereka tahu kalau Heeh, saya itu keluar dari rumah itu bawa gitar. mhm. Tapi belum pernah tahu
dan belum pernah melihat itu saudara, keluarga, anak, istri melihat sang ngamen begini, nggak pernah. Atau mungkin Kang Iwannya ya sembunyi-sembunyi atau emang memilih Saya lebih lokasi tertentu tahu, atau gimana Kang? justru saya lokasi dekat rumah. Kalau memang tetangga, lingkungan Heeh. tetangga tahu semua, Pernah lihat langsung gitu ya? pernah lihat Mungkin? langsung. Tapi kalau keluarga saya belum pernah sampai saat ini. Mungkin ada kisahnya Kang? Ya intinya saya tidak mau memperlihatkan saya pada keluarga Mmm. bahwa suaminya, bapaknya, Mhm. pekerjaannya seperti itu. Biarlah keluarga saya seperti itu, bahagia dengan kehidupannya di rumah, jangan melihat bapaknya atau suaminya, ya saya intinya. Mhm. Kasihan. Iya iya iya, oke. Oke Kang, mungkin lagu ya apa ya, yang gue banget gitu ya, Kang Iwan banget dari perjalanan Kang Iwan sejauh ini gitu, terkait sama yang tadi Ada diceritakan. lagu tentang anak lah. Maaf. Jauh jalan yang harus kau tempuh, mungkin samar, bahkan mungkin gelap. Tajam kerikil setiap saat menunggu engkau lewat dengan kaki tak bersepatu. Duduk sini nak, dekat pada Bapa, jangan kau ganggu ibumu. Turunlah lekas dari pangkuannya, engkau lelaki kelak sendiri. Keren Kang. Merinding saya Kang dengernya Kang. Ya itu masuk perjalanan. Dari lagu yang tadi Kang, yang udah dinyanyiin itu, kenapa Kang Iwan tuh pilih lagu itu gitu yang sesuai sama apa yang Kang Iwan lakukan? Saya tentang lagu itu adalah saya sebagai bapak bangga lah ya. Satu bangga, kedua karena saya hidup di jalanan ya. Walaupun saya ngamen, tapi saya alhamdulillah intinya gini, anak-anak saya sekolah semua. Mmm. Salah satunya adalah walaupun saya ngamen, Mhm. anak saya ini sarjana. Saya bangga itu. Iya iya iya. Walaupun saya hidup di jalanan, saya ngamen, tapi bisa nyekolahin anak Iya. sampai jadi sarjana. Itu kebanggaan saya. Dari kerasnya Dari kehidupan, ya. kehidupan di jalanan, ya itu hasilnya itu. Karena saya ngamen itu tujuannya untuk, ya satu untuk keluarga mungkin ya. Keduanya ya untuk pendidikan anak-anak. Itu salah satunya. Iya. Saya bisa bangga itu karena punya anak bisa jadi sarjana. Dan bukan anak saya saja. Saya ini di rumah punya anak yatim piatu ada 5 Yang langsung dibina di rumah. di rumah? Wah, udah 2 jadi sarjana. Wah, Itu dari yatim piatu terus saya. Yang satu lagi menyelesaikan. luar Itu biasa. kebanggaan saya itu. Iya iya. Walaupun saya hidup di jalanan, tapi saya bisa
ya sombongnya saya gitu ya. Saya ini ngamen, tapi anak-anak harus sekolah, harus jadi orang. Jangan seperti bapaknya, Iya. hanya sekolahnya tamat SMA. Jadi sebenarnya ya kalau memang kita sungguh-sungguh ya Kang ya, di manapun ya, tetap bisa ya pada akhirnya kan ke keluarga juga ya Kang ya, ke anak, ke istri, ke keluarga gitu kan. Bahkan tadi, yatim piatu ya, anak Ya, yatim piatu ya, sampai disekolahkan ke sarjana ya Kang ya. Wah, luar biasa Kang. ya alhamdulillah lah, Alhamdulillah. apa, puncak saya itu di situ Oke, baik. kebanggaannya. Oke, baik. Nah, terus kita sekarang, beralih ke KPJ ya Ya, Kang ya, kan KPJ ini kelompok penyanyi jalan. jalanan. Nah, ini mungkin bisa Kang Iwan ceritain itu awal mula kelompok, KPJ ini, ada gitu ya, terus Kang Iwan sebagai, apa gitu di sana gitu? Dulu ini saya apa, sebelum sebelum KPJ nih ya, Hmm. dulu ada yang namanya KPKL sebelum KPJ Hmm. yang di Bandung nih ya, kelompok penyanyi kaki lima. Nah, digantilah, lahirlah Senandung, Seniman Bandung, dan lahirlah tahun 90-an lah, lahirlah KPJ, kelompok penyanyi jalanan, dan dibentuklah oleh para musisi-musisi jalanan pada tahun 90-an. Ya itulah lahirlah tanggal 30 Agustus berdiri kelompok penyanyi jalanan tahun 90. Tahun 90. Oh, saya juga belum lahir Kang. Saya bergabunglah di sana dan saya ngamen itu tahun 85. 85 Kang? Heeh. Wah, saya 85 udah ngamen terus ya sampai sekarang. Oke. Itu. Nah, terus Kang, KPJ ini apakah semua yang ya bisa kan dilihat ya di Siapa Bu Ya. Hera gitu, itu apakah itu bagian dari KPJ Enggak gini. atau Memang kalau melihat dari kacamata umum mungkin mhm, yang ada di lampu merah itu ya pengamen. iya, Kalau yang udah kena KPJ ya mungkin itu KPJ. Tapi kalau menurut saya itu tidak. Karena begini nih, KPJ itu adalah pengamen. mhm, Benar kan? betul betul betul. KPJ itu lahir dari pengamen, tapi tidak semua pengamen itu KPJ Mmm, gitu. yang mau-mau aja atau yang, misalkan KPJ-nya sendiri ngerangkul ya yang ada di jalanan, "Ayo ikut aja KPJ," atau gimana nih Kang, Oh enggak, konsepnya tuh? mereka datang sendiri pada kita. Kita nggak pernah merekrut, Mhm, tidak pernah merangkul. jadi Kita mengalir saja. Kalau ada yang mau ikut dengan kita, masuk dengan kita, ya kita rangkul, kita kasih ya keterampilan lah. mmm, Intinya kan karena KPJ ini ya kami kami apa ya, kami sebut ini KPJ ini adalah organisasi silaturahmi ya. Karena siapapun boleh masuk oke, dan KPJ ini hanya berkesenian. Dasarnya adalah ngamen, mmm. nyanyi, bermusik, berkesenian. Oke, jadi yang mau masuk ya, Silakan, siapapun boleh, boleh. nanti diajarin nggak ada Ada, kelas-kelasnya, kami pembelajaran? punya itu. Mmm, Kami punya base camp, kami punya sekretariat, kami punya pelatihan, ada kami semua. jadi nggak cuma nyanyi aja ya, Kang, ya, Enggak, musik gitu kan misalkan, kita ada fokus teater, teater juga ada, Kak? ada. Teater ada di kita. Tari ada. Oke. Nah, nanti mereka perform-nya ada jalur-jalurnya Ada. khusus berarti ya, Kang, ya? Di Udah KPJ ini ada bagian-bagiannya. Ini bagian teater, ini bagian tari, ini bagian nyanyi, ini bagian musik.
kita punya bagian-bagian itu. Oke. Kalau yang di sini Kang, yang di Asia Afrika tuh yang ada kostum-kostum cosplay itu Oh, itu bukan, bukan ya? bukan. Kita, nah itu harus membedakan. Heeh, Yang namanya KPJ itu tidak begitu. tidak begitu. Heeh. KPJ mah ya itu kan ngamen, Ngamen, nyanyi, nyanyi, musik gitu ya? musik, udah gitu. Yang cosplay itu saya kurang tahu itu ya, Oke. tuh. Dan sekarang kan banyak tuh di lampu merah tuh, Mhm. pas wah itu mah KPJ, ya enggak juga. Mmm. Kalau KPJ itu dia punya style. Nah gini, ini, Keren ya Kang? ya iya tuh. Masa rek nyanyi, apa, eee, apa ya, sopan lah Oh. ya, kurang sopan, disenal capit, ya, selengean, eee, dekil, enggak lah. Mmm. KPJ itu tidak mengajarkan itu. KPJ itu mengajarkan satu attitude paling utama, ya. Oke. Kedua, cara berpakaian. Karena kita kan menjual suara, Mmm. menjual perform di halayak umum, bukan menjual penderitaan. Iya. Bener nggak? Bener bener bener, setuju setuju. Kalau menjual penderitaan nggak begitu. Oke. Nah, terus Kang, Yang kalau bisa membedakan heeh, kalau KPJ itu nyanyinya selesai. sampai selesai? KPJ itu kalau nyanyinya tuh selesai, bukan sapotong-sapotong. Berarti yang saya lihat di lampu merah nih yang udah lampunya mau ijo nih, Nah, langsung buru-buru, i itu bukan KPJ, Pak. ada sebagian yang KPJ masuk ke anggota KPJ, gitu. Cuma yang pada intinya KPJ ini tidak sepotong-sepotong, Oke. cara performnya juga bagus lah, Mhm. gitu. Terus ini Kang, yang biasanya nih Kang, dia tuh kan sekarang ya udah udah lumayan proper Kang. Ada sound-nya, misalkan ada yang main biola. Ya, Nah itu bagian juga nggak Kang? Bagian dari KPJ nggak? ya Bahkan ada yang ini berkelompok Kang. saya ceritain nih, kenapa per hari ini masyarakat umum ya Mhm. intinya, di lampu merah ini pemain-pemain musiknya itu ya, musisi jalanan ini pakai sound system, Iya, ya udah keren-keren udah lah. keren lah. Udah keren. Nah, awalnya begini, awalnya. Kalian tahun berapa sih? Heeh. Saya 94, Oh, Anda 94 kan? berarti sebe sebelum Covid, Heeh. nah sebelum Covid nih kita ceritain sebelum Covid itu tidak ada yang namanya penyanyi jalanan di lampu merah, Mmm, sebelum Covid. oke. Ya, sebelum Covid itu tidak ada Maksudnya yang proper itu Kang? Atau yang ya pokoknya mah biasa-biasa? semua Semua? semua itu akibat dari Covid. Oke. Jadi sebelum Covid itu tidak ada yang nyanyi di lampu merah. Nah, kenapa sekarang menjamur di setiap lampu merah, ada penyanyi jalanan, ya, ada teman-teman, itu akibat Covid kemarin, Oke. ya. Satu, kan teman-teman ini aktivitasnya di kafe, Mhm. di bar, di hotel. Ketika Covid itu melanda dunia, ya, kita semua nih kena nih, para pelaku usaha. Nah, termasuk si para musisi-musisi yang pengisi acara di kafe, di hotel, di pub, dia kan tidak mendapatkan penghasilan, Iya, betul ya, betul. tidak bisa berekspresi. Gimana caranya untuk bertahan hidup di ja be gimana caranya untuk bertahan hidup mereka, nah mereka itu ngamen. Ngamennya di mana? Di Jalanan. jalanan. Nah, ruang-ruang di jalanan itu pada saat itu, cerita nih ya, Nggak apa-apa. pada saat itu kan tidak boleh ruang reung, tidak boleh berkelompok, Iya. benar nggak? Bener bener. Pada waktu Covid, kita aja ngobrol aja terbatas, Mhm. jangankan dengan teman, dengan keluarga aja terbatas gitu, pada waktu itu. Nah, para musisi-musisi itu akhirnya lari ke jalanan, ngamen gitu ya. Mhm. Nah, ngamen. Saat kita ngamen, kan kita
dibenturkan dengan undang-undang darurat pada waktu itu. Tidak boleh kumpul-kumpul, ya. Apalagi di lampu merah. Nah, kebanyakan teman-teman lari ke lampu merah. Apa akibatnya? Dirazia oleh gugus Covid pada waktu itu. Ya. Akhirnya dirazia semua. Begitu tiap hari tidak ada solusinya, kan pemerintah juga pusing. Nah, akhirnya saya pada waktu itu dipanggil. Oke. Dipanggil duduk bersama oleh pemerintah terkait. Ya. Yang dalam tanda kutip Kang Iwan kan bisa mengkoordinasi ke seluruh Nah, itu pokoknya anggota ya. dipanggil aja. Oh iya, harus dipanggil nih pentolannya, Iya. harus dipanggil nih ketua-ketuanya. Nah, akhirnya kamilah dipanggil. Karena dari pihak pemerintah itu tidak ada solusi sebenarnya. Hasil yang dipanggil gimana Kang tuh waktu itu? Nah, kalau dirazia terus kan tidak boleh. Ya, Iya. ya itu tidak boleh berkumpul. Akhirnya nih gimana caranya untuk bertahan hidup sementara bantuan dari pemerintah pada waktu itu belum mengalir, belum merata. Nah, kami salah satunya saya yang punya gagasan. Ya, pada waktu saya tidak menyebutkan dinasnya ya. Ada salah satu dinas. Gimana Kang ini supaya tidak berkumpul, nyaman di jalanannya, terus tertib lagi. Nah, ini saya memberikan solusi pada mereka. Gini Pak, Bapak kan pemerintah. Kalau Bapak punya modal, modalin dong kami. Apa itu? Nah, minta sound system. Yaitu yang portable itu. Oke. Keduanya kami kalau beraktivitas nggak kayak ngamen di tengah jalan Pak, tapi di pinggir. Biarin yang minta duitnya satu orang aja gitu. Kami akan main bermusik di sana, menghibur orang-orang yang nunggu lampu hijau. Berarti emang awal mulanya tuh dari situ ya Kang ya? Makanya Saya. sekarang di lampu merah tuh udah lebih proper, lebih bagus. Ketika itu pemerintah juga tidak membantu. Pusing kan. Loh, terus yang jadinya pada ada sound system itu Kan punya sound system sendiri-sendiri dari hotel, dari tempat mereka masing-masing. Dibawalah dari tempat pekerjaan mereka ke jalanan, simpan, main di situ ngejam. Ya. Nah, akhirnya jadi apa ya? Jadi menjamur juga. Kita dikasih pemerintah kota dari beberapa titik pada waktu itu. Setelah itu beres Covid nih, semua balik kanan. Karena hotel pada buka, hotel, restoran, kafe. ya. Kami pada balik kanan semua. Jadi balik lagi ke jobnya yang Jobnya masing-masing. masing-masing. Nah, tapi ternyata diikutin oleh adik-adiknya. Jadi diikutinnya malah ke kafe atau malah ke jalan? Oh, ke jalan. Ke jalan akhirnya. Mereka akhirnya beli sound sendiri. Ya, punya kreativitas masing-masing lah intinya di tiap lampu merah. Dan akhirnya sampai sekarang menjamur se Indonesia. Mulanya itu di sini. Mulainya itu di sini ya Di Kang? Bandung. Oke, jadi berarti KPJ ini apakah cuma di Bandung aja Kang? Atau ya ternyata yang di seluruh Indonesia tadi itu ada per masing-masing wilayah itu ada yang mengkoordinir atau seperti apa Kang? KPJ ini ada di kota kabupaten se-Indonesia. Se-Indonesia Kang? Kang Iwan sering berkoordinasi Ya, juga karena kita berpusat di Jakarta, yaitu di Bulungan. Oke. Dan KPJ Bandung ini, ya sekarang di KPJ Jawa Barat kan, saya adalah salah satunya masuk di kepengurusan.
Alhamdulillah saya dipercaya oleh teman-teman di KPJ ini saya sebagai bendahara umum Wih. di kepengurusan. Oke. Kemudian mengenai, legalitasnya mungkin kan KPJ apakah ada yang, KPJ Jawa Barat ini satu-satunya yang punya legalitas. satu-satunya, Kang? Heeh. Di antara KPJ yang lain. Oke. Nah, setelah ada juga KPJ Serang, KPJ Cilegon, itu mereka juga punya legalitas. Itu, ruang lingkup legalitasnya itu apa aja, Kang, kalau Ya, Abang bisa cerita? legalitasnya ya itu berbadan hukum lah ya. Mhm mhm. Yang utama itu berbadan hukum, terdaftar di Menkumham. Ya, kita sebuah organisasi. Kita menyebutnya adalah organisasi silaturahmi. Berarti selama anggota KPJ ya sah-sah aja ya kalau Sah-sah misalkan aja, di jalanan gitu ya. bener. Selama mungkin ada aturan terkait KPJ mungkin yang Ya aturan bergabung KPJ mah itu, harus pintar nyanyi mungkin, jangan asal-asalan, eee, bisa bermain musik, terus cara penampilannya juga oh, beda dengan yang lain, kan itu penyajian semua. karena saya kan lucu ya, saya pernah diceritain sama temen gitu ya. Dia itu ngamennya gitu ya, karena mungkin nggak ngerti ya Kang, nggak tahu karena nggak ada alat musik, dia tuh pakai batu Kang, pakai batu Wah itu dipalnya. itu mah KPJ nggak begitu. Jadi bener-bener proper ya, diajarin main Ya, gitar KPJ gitu ya? nggak begitu, itu kalau kalau yang namanya pakai pakai tutup botol itu ya, Heeh heeh heeh. Kecrek kecrek iya kecelek kecrek, itu, apa ya, sama dengan ngemis itu. mmm. Unsur Memang heeh, kreatif ya, tapi kasihan iya iya. kasihan. Kasihannya ya sama si pelakunya itu, Iya iya. bener nggak? Bener bener bener. Jadi bukan lebih ngelihat ke musiknya gitu ya, tapi Bukan, ya itu karena lihat dari penampilannya. penampilan, wah yang namanya pakai batu tuh, ya itu mah maaf-maaf ya, Iya iya. itu mah ngemis. Oke. Ngemis dengan alih profesi dengan ngamen. Nah, iya iya iya. Oke Kang. Nah kemudian Kang, dari KPJ-nya sendiri kan Kang, Iwan ini udah, wah puluhan tahun lah, dari 85 lah Ya, katakan ya. Apa yang bikin Kang Iwan itu ya totalitas banget lah di KPJ gitu? saya total di KPJ ini saya Mhm. karena melihat melihat realita ya, melihat jalanan, melihat kawan-kawan yang selama ini ya termarginalkan ya, orang termarginalkan. Saya mencoba untuk bertahan di situ karena pengabdian lah kalau saya mah. Karena belum tentu nama saya sampai sekarang besar Mmm. kalau tidak ada KPJ gitu. Iya. Itu aja. Iya iya iya. Dan alhamdulillah setelah saya di KPJ ini, orang banyak mengenal saya dari panggung ke panggung. Oke. Nah kemudian Kang, kan tadi udah dibahas juga ya dunia di jalan itu kerasnya. Nah terus kan mereka, ya let's say dia, ngamen dapat penghasilan. Nah sebenarnya yang mereka dapetin itu larinya itu ke mana aja Kang? Nah, Ya memang mungkin kebutuhan pokoknya terus pasti ya Kang ya, tapi yang selain itu positifnya ya, heeh, kalau yang positifnya ya pasti yang tentu dari hasil ngamen ini, ada yang satu untuk keluarga, itu yang paling paling mhm, pasti lah ya. Yang keduanya untuk biaya sekolah, pendidikan, ya, eee, kadang-kadang si pelaku ini punya adik, punya saudara, punya kakak, tapi dia memperjuangkan, dari hasil ngamennya untuk menyekolahkan adiknya atau kakaknya, ya. Yang jelas selebihnya ya buat makan keluarganya, mhm, gitu. Ada juga yang negatif, oke. boleh kan? Boleh nggak apa-apa boleh nggak apa-apa. Yang negatif ya bisa narkoba juga, Mmm, narkoba. Ya beli-beli
ya sederhananya beli minuman, karena kan dengan ngamen bari bari mabok mah meureun teu era gitu kan, da malu. Tapi kan kalau udah pake kan lempeng-lempeng wae, Iya iya. nggak malu lah kalau dia pakai. Kadang-kadang ada yang juga masih ada ya juga yang seperti itu, ya. Tapi alhamdulillah kalau di KPJ itu nggak ada seperti itu. Berarti sebenarnya pada akhirnya mah tergantung orangnya aja kan? Tergantung orangnya, personalnya masing-masing. Nah, kalau emang dia nggak walaupun lingkungannya keras gitu ya, kalau emang dia nggak mau ya ya udah ya dia buat keluarga, buat positif gitu. Ya buat positif. Oke. Terus juga dengar-dengar Kang Ada ya juga juga ya saya juga nggak menutupi itu ya, heeh, yang negatif juga banyak. dan mungkin orang juga cenderung lihat hal-hal negatif. Hal negatifnya, nggak lihat yang positifnya. Iya, Karena kan negatif itu lebih lebih kelihatan lebih mungkin lah ya. kelihatan ya. Cuma sedikit aja udah kelihatan ya Kang ya? Kelihatan. Heeh. Apalagi banyak gitu mungkin ya. Terus Kang, kalau kita lihat tadi kan ada yang sampai menghidupi keluarga gitu, saya dengar-dengar juga cerita gitu ya, ada yang sampai bahkan beli mobil Kang ya, emang se-worth it itu Kang ya di, Eee, musisi ini dia? musisi-musisi dulu mah emang luar biasa ya ngumpulin uangnya ya. Inilah contohnya gini nih, Mhm. contoh yang paling sederhana, nggak usah ngomongin orang lain ya, ngomongin saya diri sendiri. Saya pada waktu itu ya, dari hasil ngamen saya bisa nyicil rumah. Nyicil rumah Kang? Wah, luar biasa kan. Nyicil rumah, itu adalah sebuah kebanggaan buat saya. Dari hasil ngamen, saya tabung ya, saya tabung, saya ngambil rumah yang sangat sangat sederhana, tapi alhamdulillah bisa dimiliki. Iya, Daripada ngontrak, iya, bener nggak? setuju setuju setuju. Itu kan lebih positif. Lebih tenang ya, lebih nyaman rumah sendiri. Nyaman, itu. Nah kebetulan di KPJ ini juga bukan ngamen saja ya, ada juga yang ya intinya bukan bermusik saja gitu ya, ada di KPJ juga yang berhasil. Di KPJ ada yang berhasil, dia punya apa, punya 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 keterampilan yang luar biasa lah intinya. Dia punya buka produk, dia bikin sepatu sendiri. Wah, udah bisnis ya Kang ya? Berarti Bisnis. beralih ke bisnis itu ya? Iya, teman-teman ini. Mmm. Ada salah satunya, teman saya, sahabat saya, dia bikin sepatu sendiri, ya. Wah, keren. Sepatunya udah luar biasa dipakainya oleh presiden, oleh menteri, itu udah luar biasa. Itu dari jalanan loh. Makanya Keren. kalau di jalanan ini jangan melihat dari sisi negatifnya. Iya iya. Kalau digali itu banyak manusia-manusia yang punya potensi, Iya, ya oke. begitu. Nah, berarti kan ini balik lagi kan gimana orangnya, Nah itu, gimana orangnya. benar. Kalau yang positif ya positif. Nah, Ya, tapi kalau kita ngomongin yang negatif. negatif nih Kang, nah biasanya kan sekarang, sudah kayak menjamur gitu ya, Ya. kayak judol-judol ya. Nah, itu gimana Kang Iwan ngelihat, fenomena itu apakah sampai merambah ke kalangan-kalangan ya Ya di tadi? teman-teman mah Mhm. itu tidak bisa ditutupi ya, karena itu ada aplikasi mungkin ya kalau zaman sekarang tuh, ada aplikasi, lebih mudah, lebih dipermudah ya dunia sekarang ini. Ya teman-teman ada yang seperti itu, dapat duit nih ya, dapat duit pakai slot ah, Iya iya iya. bener kan? Iya iya iya. Zaman slot nih sekarang nih, slot, pasang togel, ya saya juga nggak bisa menghalang-halangi karena itu mah pribadinya masing-masing. Tapi memang kalau seangkatan saya insya Allah nggak ada lah seperti itu. Karena kan judo ini zaman sekarang munculnya, Iya iya. bukan zaman saya. Nah, kita juga tidak bisa menghindari urusan itu.
karena itu mah urusan pribadinya masing-masing. Padahal kan maksudnya udah tahu gitu kan itu kayak dibuat sistemnya segala macam Iya. gitu kan biar dia kalah gitu misalkan ya. Nah itu ya gimana ya mungkin ya? Susah juga sih karena ya itu mah hobi mungkin. Kan mungkin ya, saya nggak tahu sih dan belum pernah. Yang namanya perjudian itu kan ya yang pertama itu dikasih menang, kasih harapan, dikasih angin segar, ya. Iya. Lama-lama kan bubuk segala-gala. Iya iya iya. Ya benar nggak? Betul betul kan. Gitu. Tapi kan yang sangat prihatin itu adalah ya kenapa kok bisa masuk ke kawan-kawan gitu kan. Betul betul. Itu yang saya sangat sayangkan gitu. Tapi karena kawan-kawan ini ya itulah karena pengaruh lingkungan, pengaruh dunia luar mungkin, ingin mendapatkan yang lebih gampang mungkin juga kan seperti itu. Iya. Mungkin gini Kang, kalau dari tadi kan dari cerita judul segala macam. Nah ini mungkin ke depannya nih Kang Iwan ada kepengen gitu ya, dalam tanda kutip kayak apa ya, mengedukasi teman-teman sekitar gitu Ya. ya, bahwa sebenarnya nyari nyari uang itu ya nggak seinstan itu gitu. Kita misalkan mau cobain yang lainnya yang bener dengan edukasi yang tepat, kepengen nggak kira-kira Kang Iwan? Seperti misalkan investasi gitu kan, belajar atau Ya pingin trading gitu. seperti itu. Itu kan ya intinya kan yang disahkan oleh pemerintah. Iya Itu betul. kan lebih 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 terkontrol. Hmm. Tapi kan yang kebanyakan yang sekarang ini yang tidak terkontrol oleh pemerintah. Ya, Betul betul betul. bener nggak? Benar. Banyak aplikasi-aplikasi yang tidak dilegal formalkan atau yang tidak disahkan oleh pemerintah itu banyak sebenarnya. Nah, tapi kalau oleh pemerintah dilegal formalkan atau yang disahkan ya semacam apa ya kredit gitu ya, Nah, semacam yang tadi disebut trading gitu kan. trading itu kan, itu kan lebih lebih asik sebenarnya. Tapi kembali lagi kan ke orangnya juga, Iya iya. gitu. Ya kalau menurut saya sih harusnya adalah eh, semacam penyuluhan atau apa ya, Ya penyuluhan bener sih Kang, edukasi lah ya intinya. edukasi gitu agar agar tidak terperosok Iya betul betul ya betul, heeh. lebih dalam lagi. Iya Tapi kan yang namanya yang sudah disahkan oleh pemerintah kan itu lebih lebih mudah, lebih gampang. betul. Ya. Dan kita juga ya para si pelakunya juga akan lebih menguntungkan mungkin. Menguntungkan bener Kang, Bener nggak? bener. Daripada misalkan ya kita bener-bener habis-habisan gitu ya di Habis-habisan. judul, waduh. Banyak tuh, banyak banyak cerita lah ya. Heeh. Banyak cerita yang habis-habisan kan akhirnya disetres, Iya bunuh diri, iya. ya, gila. Tapi kalau mungkin ditata oleh pemerintah ya lebih apik, lebih disiplin. Mau aja kan lo banu belo di jalan tiga mah. Mungkin berkurang juga Kang yang di jalan lah. Iya bener. Itulah. Ya intinya edukasinya ya itu penyuluhan lah, Siap Kang. penyuluhan. Lebih lebih bagusnya seperti itu. Oke Kang. Nah ini kita menuju ke pertanyaan terakhir ya Kang ya. Dari Kang Iwan sendiri, kira-kira apa pesan ke masyarakat gitu ya, masyarakat luas ya, mengenai stereotype ya atau pandangan ke ya musisi jalanan termasuk yang Kang Iwan lakukan, terus sama ke teman-teman, pengamen juga yang sudah berkecimpung lama, nah ada nggak pesan-pesan dari Kang Iwan? Ya pesan saya untuk semua kalangan masyarakat berkarya dengan dirinya masing-masing. Yang penting positif. Jangan merugikan diri sendiri, jangan merugikan lingkungan, jangan merugikan negara. Keren Kang. Oke Kang, itu aja mungkin yang bisa disampaikan gitu ya. Kang Iwan, makasih banyak Kang Iwan udah mampir Makasih. di sela-sela kesibukan ya Kang Ya, ya. nuhun. Kita akan ketemu lagi di episode sela-sela podcast selanjutnya. Nuhun Kang.